Salam Bapak Ibu guru hebat, ketemu lagi dengan saya di channel Arolisiaan. Di video kali ini Bapak Ibu, saya mau memberikan bagaimana cara kita merefleksi tentang observasi pembelajaran tentang pengelolaan kinerja yang kita lakukan, yang telah diobservasi oleh kepala sekolah, atau guru penggerak, ataupun orang yang berkompeten dalam hal observasi di ruangan kelas sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwa tahun 2025 ini kita hanya melakukan sekali observasi Bapak Ibu, yaitu dari Januari hingga Desember 2025. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, setelah diobservasi, kita cek dulu Bapak Ibu, kita masuk ke pengelolaan langsung ya Bapak Ibu, pengelolaan kinerja. Nah, kita ambil yang dari pertama. Nah, kita di sini masuk dulu sebagai pegawai Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cek di sini Bapak Ibu bahwa saya sudah diobservasi oleh kepala sekolah atau orang yang sudah berkompeten. Nah, di sini adalah praktek kinerja, kita cek dulu. Nah, di sini kita scroll ke bawah Bapak Ibu bahwa yang saya lakukan yaitu tentang praktik kinerja, yaitu keteraturan suasana kelas Bapak Ibu. Nah, kita cek dulu seperti apa rubriknya. Di sini rubrik yang saya lakukan adalah bahwa guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang berikutnya adalah guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kita tutup dulu ya, atau saya mengerti. Nah, ini yang harus kita refleksi Bapak Ibu. Kita scroll ke bawah lagi Bapak Ibu, kita lanjut. Nih, lanjutkan pembinaan kinerja isi dokumen tindak lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, dokumen atau tindak lanjut yang sudah kita atau yang sudah dinilai ya, yang sudah dinilai di sini bahwa target perilaku guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, jadi catatan dari atasan, guru sudah melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif Bapak Ibu. Jadi sudah dinilai oleh atasan atau yang sudah melakukan observasi terhadap kita Bapak Ibu. Kemudian rekomendasinya di sini guru sudah melakukan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, setelah kemudian kita scroll ke bawah lagi, ini adalah formulir diskusi tindak lanjut. Nah, setelah kita melakukan observasi atau setelah diobservasi, kita telah dinilai oleh atasan atau yang sudah mengobservasi kita. Nah, di sini yang harus direfleksi dari kita Bapak Ibu, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana refleksi Anda tentang praktek kinerja Anda selama observasi? Nah, di sini adalah yang kita refleksi adalah tentang suasana kelas yang sudah kita buat perencanaan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi di sini saya menyadari beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah dalam mengelola kelas ketika ada siswa yang kurang fokus atau kurang berpartisipasi aktif. Saya menyadari bahwa saya perlu mengembangkan. Di sini kita refleksi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya bingung untuk memberikan kata-kata yang lebih bagus atau mungkin kurang tepat menurut Bapak Ibu bisa menggunakan AI ya, bantuan AI seperti ChatGPT, Gemini, atau Meta AI seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada panduannya. Kesulitan yang Anda hadapi, misalnya ketika kita dalam melakukan praktek kinerja kita, apa kesulitan yang kita hadapi? Nah, ini ada juga panduannya Bapak Ibu. Silakan bisa di googling dari melalui AI, bisa juga Bapak Ibu ya, untuk memperkaya atau membantu kita untuk memberikan kata-kata atau kalimat. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk lagi ke apa tujuannya. Di sini sudah saya buat tujuannya adalah meningkatkan strategi komunikasi positif Bapak Ibu. Menggunakan bahasa yang lebih inklusif. Karena saya tadi kan pengelolaan kelas ya Bapak Ibu, bagaimana kita mengkondisikan kelas kita itu supaya lebih memotivasi siswa atau siswa bisa belajar dengan tenang, nyaman, bahkan anak bisa meningkatkan pembelajarannya itu lebih termotivasi untuk lebih interaktif seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa upaya-upaya? Ada beberapa upaya yang saya lakukan di sini Bapak Ibu, menggunakan bahasa yang lebih suportif dan memotivasi dalam interaksi dengan siswa. Menyusun aturan kelas. Kita harus menyusun aturan kelas yang lebih jelas
mendiskusikan dengan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, kapan yang harus kita lakukan ini Bapak Ibu? Nah, jadi karena saya sudah melakukan observasi sebelumnya, yaitu di bulan Februari Bapak Ibu, jadi kita harus melakukan ini atau melakukan aksi tindak lanjutnya adalah saya buat di bulan Juli. Nah, di bulan Juli, kemudian Bapak Ibu apa dukungan? Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu, dukungan yang dari mana atau dukungan dari siapa gitu ya. Yaitu saya memilih ini. Dukungannya adalah memperoleh monitoring dari KS, guru penggerak, guru atau pemateri, eksternal atau manajemen. Nah, ini saya pilih Bapak Ibu. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu sekarang karena kita tidak menggunakan atau tidak menggunakan sistem poin, jadi kita disuruh untuk melakukan refleksi itu adalah dari platform Merdeka Mengajar yang telah tersedia Bapak Ibu. Nah, jadi modul pelatihan mandiri apa yang kita inginkan untuk melakukan pembelajaran yang lebih kondusif ini. Di sini ada pilihannya Bapak Ibu, persiapan pembelajaran berdiferensiasi PAUD, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya pilih yang ini, yang berdiferensiasi Bapak Ibu ya, supaya untuk membuat bagaimana kita untuk merancang atau bahkan meningkatkan pembelajaran yang kondusif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah layanan. Layanan yang di sini dipilih adalah pada modul pelatihan mandiri kita, apakah layanannya sistem responsif, apakah menggunakan restitusi, atau layanan dasar. Kalau saya responsif, Bapak Ibu. Jadi adanya interaksi. Nah, seperti itu, lebih responsif. Nah, di sini pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Nah, di sini adalah juga ada pilihan pelatihan mandirinya seperti apa? Apakah memahami pembelajaran mandiri, teori coaching, atau teori fasilitasi. Nah, Bapak Ibu kalau belum paham mengenai ini, bertiga ini boleh Bapak Ibu cari menggunakan AI Bapak Ibu memahami pembelajaran mandiri, teori coaching, teori fasilitasi. Nah, kita pahami dulu ini dasarnya apa, seperti apa. Jadi kita bisa memilih. Kalau saya memilih teori coaching Bapak Ibu. Nah, jadi di sini adalah saya memilih tentang teori coaching. Nah, kemudian kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM. Jadi saya mencoba mempelajarinya adalah antara di bulan Mei dengan Juni, sehingga nanti di bulan Juli pelaksanaan untuk refleksi bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi saya pilih di waktu bulan Mei ke Juni. Di sini kan banyak liburnya Bapak Ibu untuk libur semester. Jadi kita bisa di sini merancang atau bisa kita lebih fokus untuk belajar di PMM Bapak Ibu. Nah, kemudian dukungan apa? Nah, ini masih sama ya. Dukungan yang kita peroleh itu adalah memperoleh dari monitoring dari KS, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal seperti itu Bapak Ibu. Kita pilih yang ini aja. Nah, kalau sudah Bapak Ibu semuanya terisi, ini sebelumnya kita juga mungkin kita belum fix untuk melakukan atau apa yang sudah kita buat di sini kita simpan di draft di sini Bapak Ibu. Simpan draft dulu. Mana tahu ada perubahan Bapak Ibu tentang waktu dan jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi karena saya sudah fix di sini, saya tinggal kumpulkan. Kita klik kumpulkan. Nah, saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Nah, sebelum dinilai Bapak Ibu, kita masih bisa robah. Nih, saya coba ya. Nah, kemudian kita kumpulkan. Nah, jadi di sini sudah berhasil mengumpulkan. Nah, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kiranya terima kasih buat Bapak Ibu guru semua yang telah menonton. Dan jangan lupa komen, share, dan subscribe Bapak Ibu ya. Tetap semangat!